Di pagi hari sebelum melakukan apapun, kalau kamu mau merubah hidup kamu, kalau kamu mau merubah nasibmu, kalau kamu mau merubah realita hidupmu yang kekurangan, mulailah di pagi hari dengan rasa syukur yang dalam. Kira-kira ada clue nggak Teh? Pagi hari itu jam berapa gitu? Mungkin teman-teman kan penasaran. Pagi hari itu jam berapa Teh? Umumnya pagi lah. Kalau pagi ala aku tentunya sholat subuh. Subuh ya? Iya, 4:30. Tapi teman-teman yang lain kan juga mungkin punya cara yang berbeda kan. Bisa jadi jam 7 mungkin kalau teman-teman yang lain. Pokoknya intinya pada saat pertama kali kamu melek mata, Itu ya? nggak usah inget utang, nggak usah inget yang lain-lain, nggak usah inget cicilan, nggak usah inget dulu masalah, nggak usah. Nggak usah inget BRI. Nggak usah inget tagihan, nggak usah. Buat satu, kan ini kan tahun baru ya Mas Yeah, Rozi ya? New Year ya, 2026 tahun baru. Coba sama Mas Rozi, sama teman-teman, punya mindset baru, asumsi baru, cara pandang baru, bahwa ketika aku bangun tidur, anggap itu semuanya dari nol baru. Berarti kita gampang caranya itu. Inget-inget aja tukang pom bensin. Iya, inget-inget Pertamina. Inget Pertamina. Mulai dari nol ya Mas, Oke. gitu. Jadi pada saat bangun di pagi hari, counting blessing, menghitung berkat, bersyukur, itu adalah cara yang paling seru di pagi hari. Jadi mulai awal kesadaran kamu muncul, awali dengan sebuah kesadaran, ini hari baru. Ini blessing dari Tuhan, dari Allah. Aku masih dikasih nafas. Jadi pada saat melek mata, coba auto ditaruh di kepala itu. Makasih ya Allah atas nafas. Terima kasih. Keren. Pagi-pagi udah di setup gitu. Oke Teh. Ini kan kita banyak nih orang yang suka merasa lost atau apapun terkait hal apapun ya. Nah, dari Teh Feby nih, gimana Teh Feby cara memaknai kehilangan ya kan dalam manifestasi. Nah, manifestasi kan banyak bentuknya. Oke. Nah, cara memaknai Teh Feby itu seperti apa kira-kira? Ya, kehilangan itu macam-macam kan ya. Ada kehilangan uang, Kehilangan kesempatan, kehilangan orang yang kita cintai. apalagi itu aku ngalamin 1 September Sakitnya tuh lalu. di sini. Itu banget. Jadi namanya kehilangan, Iya. ya. Gimana aku memahami di titik aku yang sekarang? Pahami sama teman-teman semua ya. Oke. Hidup ini ada sebuah hukum keseimbangan. Balance. Ada hukum keseimbangan. Ada yang datang, ada yang pergi. Benar. Ada momen kita punya, ada momen nggak punya. Ada momen kita berlimpah, ada momen juga hal yang lainnya. Benar. Jadi kalau aku memahami ketika aku punya uang, lalu aku lost misalnya, atau ditipu, atau uang itu hilang gitu. Aku memahami ya, pertama ada hukum keseimbangan itu. Kesadaranku melihat ini ada hukum keseimbangan. Kedua, aku introspeksi. Oke. Kalau seandainya itu kehilangan ya, entah kehilangan uang atau kehilangan temen. Kalau kehilangan temen kan temen nggak mungkin tiba-tiba hilang. Pasti kan ada clue-nya apa gitu. Benar. Di titik ada kehilangan itu yang aku lihat pertama adalah ini ada hukum keseimbangan. Jadi aku nggak terlalu sedih banget gitu. Marahnya marah banget. Pertama ada hukum keseimbangan. Kedua, aku introspeksi dari situ. Kehilangan ini, semua peristiwa ini kan membawa pesan. Benar. Ketika ini kehilangan, ini ada pesan apa yang aku ambil hikmahnya dari kejadian ini gitu. Kalau ada sesuatu, ya kalau aku perlu perbaiki, aku perbaiki. Kalau sesuatu itu perlu aku minta maaf, ya aku pasti minta maaf gitu. Oke. Jadi ada hukum keseimbangan, ada hukum introspeksi buat aku. Nah, sisi introspeksi buat akunya itu aku lebih ke rilis, Mas. Jadi pada saat ada kehilangan, kan tentunya
sakit, sedih, khawatir, kecewa misal. Campur semua ya. Campur pasti semua. datang semua itu. Ketika rasa itu men-trigger aku, ada kehilangan, aku ke-trigger, aku duduk sama rasa itu, Mas. Aku duduk sama rasa itu, sadari, terima, lepaskan. Sadari, terima, lepaskan. Ya. Oke. Jadi aku sadar nih, aku kesel. Lalu oke, rasa kesel ini aku terima. Aku duduk sama rasa itu. Aku rasakan penuh, aku sadari penuh. Aku terima rasa itu apa adanya. Meluangkan waktu beberapa menit untuk mengalami rasa itu atau menyambut dan menerima rasa itu dan izinkan aku merasakannya. Aku duduk sama rasa itu, menyelam lebih dalam sama rasa itu, diving in, masuk sama rasa itu. Itulah momen dimana proses itu buat aku menjadi indah gitu, walaupun nangis ngerjainnya. Ya pastilah manusiawi ya. Iya, walaupun nangis tapi air mata yang plung keluar tuh Lega. apa ya, kerasa di sini itu nikmat gitu ngelewati prosesnya. Oke. Nah, yang ketiga, pahami sama teman-teman semua, sama Mas Rozi, aku juga. Kemelekatan itu adalah penderitaan. Kemelekatan adalah sebuah penderitaan. Yes. Ketika kamu melekat banget sama uang kamu hilang, kamu menderita. Terlalu melekat itu menderita. Melekat ke anak, melekat ke uang, melekat ke mobil, melekat ke rumah, melekat ke suamimu, melekat ke istrimu, melekat ke pasanganmu. Kemelekatan itu penderitaan. Oh sama berarti ya, kan sudah diajarkan dalam keyakinan kita jangan terlalu mencintai yang melebihi bahkan dirimu sendiri atau Iya. Tuhanmu gitu ya. Betul. Yang nggak akan pernah ninggalin kita tuh cuma napas kita, Mas. Bener. Jadi di titik aku yang sekarang, kemelekatan itu harus dirilis. Tentang apapun. Uang, rumah, mobil, anak, suami sekalipun. Jadi pada saat kemarin pasanganku 1 September meninggal, aku menyadari gitu bahwa apa yang aku ucapkan dalam cerita materi ini tentang kemelekatan teruji di situ. Oke. Teruji di situ gitu. Jadi apa yang aku sampaikan bukan hanya sekedar sesuatu yang aku sampaikan, tapi aku mengalaminya. Dimana ketika ini harus pulang, aku memahami bahwa siklus kehidupan ada datang dan ada pergi. Gitu. Iya. Tapi secara jiwa tidak ada yang lahir, tidak ada yang pulang. Benar. Dia selalu ada, dan itu yang aku rasakan. Aku nggak kehilangan suamiku kok, dia selalu ada, dan selalu bisa aku rasakan dimanapun aku berada. Keren. Nah ini yang pelajaran yang paling berharga yang bisa teman-teman dapat, apalagi kalau ikut kelasnya TVB Oh, ya. Masya Allah. Itu hari Senin kita ada Quantum Alignment, teman-teman. Kalau mau lebih seru gitu ya, merasakan bagaimana kita bersama berkomunikasi, ada momen di mana kita akan rilis bareng-bareng. Kalau masih ada teman-teman yang merasa melekat terhadap sesuatu gitu ya, goals terbesar dari Zoom Quantum Alignment itu adalah bertemunya kamu sama kesadaran ini. Kesadaran melihat dari sudut pandang yang benar gitu tentang kehidupan ini, tentang dunia ini, tentang realita kamu. Karena sebetulnya Mas Rozi, apa yang kita cari ini, wah kita cari uang misalnya, atau apa yang kita tunggu nih, jodoh kita tunggu-tunggu kapan dia datangnya. Oke. Yang kamu cari ada di dalam. Sebenarnya. Yes. Kalau kita memahami Secara apa kesadaran. secara kesadaran. Yang kamu cari itu sebetulnya sudah ada dan tersedia di momen yang sama kamu berharap dan menunggu. Oke. Pahami teman-teman, yang kamu cari, yang kamu inginkan, solusi yang kamu cari, goals yang kamu inginkan, Sudah semuanya udah ada di dalam. Tinggal kita sadar atau tidak. Nah, aja. di dimensi kuantum. Dimensi Cuma bagaimana pada akhirnya di dimensi yang belum kepegang sama tangan, di dimensi kuantum pada akhirnya jadi realita, tak kita pegang. Gimana itu caranya? Yaitu ikut Quantum Alignment aja nanti hari Senin. Teorinya baru paham ketika saya ketemu TVB, itu sudah saya lakukan mulai zaman kuliah sebenarnya. Oh ya. Zaman dulu
saya kan anak motor nih, pengen banget motor terbaru yang motocross itu. Iya. Saya gambar, saya inget-inget, nggak lama, nggak sampai setahun itu saya dapat. Wow. Itu kalau nggak Tercipta salah dalam imajinasi dulu ya. tahun 2013. Tapi secara teori kita baru paham ketika TVB ini memaparkan semua ini gitu loh. Jadi teman-teman jangan ragu kalau yang mau join dan yang masih bingung gimana Iya. caranya join, langsung aja Hubungi bio admin di kita. TikTok ini ya. Admin Ngaji Rosso atau di TikToknya. Sih, ngetrail ya. Saya dulu sama Mas Hendra itu ngurus yayasan yatim piatu juga Mas ya. Seru ya. Saya kesana pakai sepatu cross itu. Motor trail. keren. Karena saya yakin apa yang saya pikirkan itu harus bisa jadi kenyataan. Iya. Nggak tahu jalannya dari arah mana datangnya itu kita nggak tahu. Tapi faktanya ada. Betul, aku setuju banget soal itu. Jadi teman-teman di Januari ini penuh event nih di kita ya, ada Quantum Alignment tanggal 12 kalau teman-teman mau bareng-barengan rilis dan Quantum Jam bareng. Lalu ada juga 24 dan 25 Januari 2025 itu ada retreatnya Ngaji Rosso nih. Iya, iya. Jadi kalau mau ketemu aku langsung, kita ketemu di Jakarta ya, di Orchard, Grand Orchard Kemayoran. Itu Terutama acaranya berlangsung. Buat teman-teman yang ada di Jakarta ya, Teh ya. Jakarta dan Nggak sekitarnya jauh. gitu. Kalau yang teman-teman yang di luar pulau atau yang jauh misal, nanti bisa ikut Zoom-nya. Oh ya. Bisa zoom ya. Bisa ya, bisa ikut Zoom-nya juga kalau misalnya teman-teman TVB berhalangan nih dah hadir di Jakarta, bisa ikut online-nya secara Zoom. Nah, aku mau cerita sedikit nih. Silakan. Retreat ini sebetulnya gimana sih dari sudut pandang Itu TVB? banyak yang teman-teman pertanyakan. Ya, gimana sih sebetulnya ini dari sudut pandang TVB itu gimana? Gini teman-teman, hari-hari kita itu kan penuh ya, pikiran tuh penuh gitu loh. Bener. Dari pagi, siang, sore, malam, ini udah banyak banget data masuk. Bener-bener. Dalam 1 jam, pikiran kita tuh memproses sekitar 60.000 data yang kita pikirin. Kebayang nggak sih setiap hari ini penuh? Itu kalau komputer Teh, prosesornya udah kebakar. Iya. Atau handphone. Handphone tuh bisa jadi ngehang, kamu jadi susah untuk WhatsApp, kamu susah mau ngedownload foto dan lain-lain. Sebelah kita nih contohnya. Iya, nyepet sedikit. Nah, jadi teman-teman semua, bijaksanalah terhadap hidupmu, bijaksanalah terhadap dirimu, bijaksanalah terhadap tubuhmu. Tubuhmu butuh waktu untuk hening. Kalau kata di Islam itu waktu heningnya tubuh tuh puasa Ramadan itu sebulan. Kelamaan Teh. Ya, kalau ini kan sama, enggak ini analogi. Sambil diumumkan Teh. Analogi. Yang WhatsApp ke admin belum dibalas karena lagi trouble suruh WA ke Mbak Dara semua. Oh, oke. Jadi sehubungan dengan yang tadi aku bilang agak penuh dan akhirnya stuck, ngeblank, ngehang. Jadi untuk teman-teman yang japri WhatsApp ke nomornya Mas Hendra, nomornya Mas Hendra ini sedang Tidak baik-baik saja. tidak baik-baik saja. Jadi kalau ada yang belum kejawab, mohon teman-teman bisa WhatsApp ke Mbak Dara. Nomor telepon Mbak Dara ada di bio admin ini ya. Ada di bio admin ini. Ya. Nah, jadi ini aku mau kembali menyampaikan sebuah rasa ke teman-teman betapa penting sekali momen rehat sejenak ini dalam tubuh dan pikiran kita izinkan meluangkan waktu untuk hening, diam. Jeda, betul. Kata yang paling tepat itu, jeda sebentar. Mumpung masih di awal tahun. Bener. Agar apa? Agar di awal tahun ini kita kosongin dulu nih, kita bikin jeda, tenang dulu. Tenang. Untuk apa jeda? Untuk apa tenang? Ketika tubuhmu penuh sama data masa lalu, kekhawatiran masa depan, atau kebingungan di saat sekarang, ketika dia penuh, lalu bagaimanakah kebahagiaan dan kelimpahan dari aliran sumbernya? Energi yang satu, gimana caranya mau masuk? Pasti terhambat, Ini tersumbat. tempatnya penuh. Ketangkep nggak? Tangkap. So, kita butuh waktu untuk jeda, kita butuh waktu untuk hening.
kosongkanlah ini dalam diam. Ketika kamu hening, ketika kamu merenung ke dalam. Kan momen di 24-25 itu ada 4 narasumber yang seru tuh ya. Iya. Ada Dr. Wayan Mustika, Benar. ada Mbak Amanda di situ, akan ada rilis inner child ya, rilis masa kecil kamu. Ada juga Cimimi yang pas grade. Iya. Aku belum sempat kenal, insya Allah nanti ini kenalan Oke. nih tanggal 24. Kenalan nih tanggal 24. Kenalan nih tanggal 24. Ada Cibi juga yang materinya seru dan keren gitu. Dan terakhir aku di sesi terakhir gitu. Oke. Jadi ini udah satu paket lengkap. Teman-teman cukup hadir di satu momen tanggal 24 tapi dapat 4 narasumber yang biasanya dia sendiri-sendiri. Iya, keren banget itu. Biasanya kan sendiri-sendiri. Ini ngegabungin jadi satu, ini kan cantik sekali gitu. Keren banget. Nah, jadi nggak bakalan rugi teman-teman. Nggak bakalan ya. rugi, bukan sisi cantik ininya, tapi kamu memang butuh jeda, Bener. sayang, untuk mengosongkan. Ketika kamu mengosongkan ini, izinkan aliran tanpa batas itu Masuk. mengisimu. Bisa dikatakan kamu recharge baterai, atau kalau yang handphonemu itu terlalu padat ngehang, reset dulu. Momen 24-25 itu momen kamu reset. Sehingga setelah di reset, rapi, cooling down dia, kosong dia, aliran kemudahan, kelancaran, itulah yang running well berikutnya. Nah, ini It's teman-teman. amazing. Nah, jadi nggak hanya elektronik, handphone, komputer, atau everything yang harus kita reset, tapi diri kita juga kita harus reset ya, Iya, biar betul. aliran itu gampang masuk. Betul, kembali ke sana. Sebetulnya substansinya kembali ke sana. Karena kalau pakai power dari kita aja tanpa adanya energi yang maha dahsyat mengatur juga atau melangsung dalam kehidupan kamu, kamunya pasti akan capek ngejalanin kehidupan ini. Jadi itu substansi dari kehidupan ini, yaitu kesadaran gitu. Oke teh, lanjut. Apakah takut dalam hal, misal aku nih takut rugi, itu bisa lebih kuat dari niat untuk kita kaya? Iya, betul. Kembali lagi nih ya, analogi ya. Mas Rozi niat, aku ingin kaya, aku kaya, aku kaya, aku kaya. Ya, itu kan di permukaan. Tapi di latar belakang dasar paling dalam di sini, aku takut kehilangan. Itu kan rasa. Iya, benar. Di dalamnya itu ada rasa takut kehilangan, takut kehilangan. Rasa takut kehilangan ini bikin mendem niat ini, karena dia getaran halus di belakang justru power vibrasinya tinggi, Oke. terbaca sama semesta, sama getaran semesta. Jadi pada saat ada rasa takut, aku mau mulai bisnis ini, aduh tapi takut. Iya. Aku mau mulai ini, aduh aku takut. Aku mau memberi, aduh aku takut kekurangan. Mau memberi ini, aduh aku takut uangnya bertambah kurang, nanti aku pusing. Nah, getaran keresahan, ketakutan kamu, itulah yang menyala di bawah sadar. Semesta ngebacanya getaran itu getaran kekurangan. Ketika dia vibrasinya terasa, kekurangan naik, hukum semesta dia cuma memantulkan apa yang kamu rasakan. Pantulan kekurangan dipantulin balik. Mantulnya ke siapa ini? Terjadinya ke dalam dirimu sendiri lagi kan. Bentuknya apa? Bentuknya apapun yang kamu lakukan dalam gerak upaya kamu, ujung-ujungnya kamu rugi, menimbulkan ketakutan. Oke. Ujung-ujungnya ambles, kamu jadi tambah takut. Jadi di sini sangat penting sekali teman-teman, memulai aksi apapun, entah itu usaha baru, entah itu investasi, entah itu melakukan situasi apapun, sangat penting sekali untuk cek sebentar motivasinya apa ya ini, Iya, ketakutankah, rasa syukurkah, kelimpahankah, atau kecemasan. Bener. Karena nanti itu hasilnya beda-beda tuh mas. Oke. Ngeluarin uangnya sama, 10 juta buat investasi, jualan atau apapun. Tapi kalau latar belakang mental penderitaan dan mental kurang, ujungnya kamu akan dapat 2 judul itu. Menderita dan kurang. Nah, ini yang menarik ini. Apa bedanya rasa kecemasan atau rasa takut dengan rasa kebijaksanaan
untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan datang di kemudian hari. Bedanya itu apa, Teh? Gini, kembali ke yang tadi aku bilang di pertama. Ketika kamu pelan-pelan sudah menyadari sebuah kesadaran, aku sadar prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Itu dulu tuh pertama. Kesadaran bahwa apapun yang terjadi ini karena sebuah alasan kebaikan buat kehidupan aku. Oke. Prasangka kita baik sama Allah di atas rata-rata. Yang kedua, kalau dalam kebijaksanaan bagaimana pada akhirnya kita mengantisipasi, itu pasti sudut pandang cara berpikir kita. Pelan-pelan teman-teman semua yang melihat rekaman video ini atau melihat video ini, pahami dulu bahwa kamu harus kenal dulu siapa diri kamu. Oke, berarti kita apapun itu kita harus understand first ya. Iya, karena mengetahui siapa dirimu, mengetahui siapakah identitas kamu sebenarnya, itulah kunci. Kesadaran menyadari Mas Rozi ini siapa sih? Kesadaran menyadari bahwa aku siapa sih sebenarnya? Apakah aku cuma sekedar tubuh ini? Apakah aku tubuh ini dan pikiran ini? Bukan. Ketika kamu sadar bahwa kamu itu percikannya, kamu itu entitas langit. Oke. Kamu itu entitas tanpa batas. Ketika kamu menyadari itu, mulai ada rasa bahagia. Otomatis nggak? Iya. Ketika Mas Rozi tahu, oh ternyata aku bukan sekedar tubuh fisik ini ya. Ternyata aku bagian dari kelimpahannya Allah ya. Itu sendiri kan. Ternyata aku bagian dari energi tanpa batas ini ya. Ternyata aku bagian dari ruhnya, percikan ruhnya. Ketika kamu tahu itu, yang dasar sejati kamu adalah kebahagiaan dan kelimpahan. Kan ada rasa bahagia dan ada rasa syukur di sana. Benar banget. Nah, latar belakang itulah sebetulnya yang harus muncul di awal sebagai identitas kamu. Bawalah itu selalu dalam setiap perjalanan hidupmu. Penuh rasa syukur, penuh rasa gembira, bukan dari sesuatu yang kamu terima dari luar masuk ke dalam, bukan. Bukan ya. Tapi dari sebuah rasa kesadaran bahwa ini udah lengkap dan cukup gitu. Untuk mewujudkan yang ada di dalam, mewujud menjadi di luar, kuncinya satu. Berterima kasih, bersyukur sebelum kamu menerimanya. Terima kasih dan syukur sebelum kamu menerimanya. Yang dilakukan TVB setelah bangun tidur tadi itu ya. Betul. Set up di pagi hari udah, ya Allah terima kasih atas nafas. Makasih ya Allah. Hari ini indah, penuh kemudahan, penuh kelancaran. Terima kasih. Belum nerima itu. Udah makasih, kata malaikat gini. Waduh, Rozi. Pagi-pagi duit belum diturunin, dia udah senyum-senyum, terima kasih. Lalu dia merayu, ya Allah. Rozi nih kasih rezeki lah. Nah, kan gitu. Ini mah anekdot. Anekdotnya kurang lebih kayak gitu. Tapi kan hidup ini cuma permainan, Rozi. Bener. Ini cuma permainan dan senda gurau belaka. Jadi jangan terlalu serius ya teman-teman. Orang yang serius sulit manifestasi. Iya. Karena di dalam serius, di dalam tegang, getarannya getaran rendah. Keseriusan dan ketegangan semesta ngebacanya itu getaran kamu nggak punya ya, kamu kekurangan ya, kamu ngerasa nggak mampu ya. Aku akan berikan apa yang kamu getarkan itu. Diberikanlah getaran ketakutan. Jadi hidup ini cuma permainan. Jadi bergembiralah, berbahagialah, seru-seruanlah. Lihat anak kecil umur 5 tahun ke bawah, dia bergembira terus ketawa. Belajar dari situ. Bicara terkait anak kecil, saya jadi ingat waktu kecil saya. Saya kan dikasih uang gitu ya, diem aja karena saya lebih fokus dengan mainan kan. Oke. Kasih uang berapapun diem aja. Ternyata mbah-mbahku ini merasa kasihan. Oke. Misal dikasih 1.000 ditambah sama mbah sama adiknya mbah gitu. Iya. Kasihan anak ini. Padahal saya nggak minta. Oke. Karena saya happy dengan mainan saya gitu. Tapi mereka kasihan. Nah mungkin seperti itu ya konsepnya. Iya, kok aku jadi inget ya. Aku punya kebiasaan nih Mas Hendra. Anak aku kan masih kecil-kecil ya. Rara masih SD. Ada masih SD juga kelas 2. Al-Fatih apalagi baru umur 3 tahun yang kemarin kamu gendong tuh. Ini anak polos-polos semua gitu.
masih kecil dan dia kan nggak banyak terkontaminasi sama lapisan endapan emosi kayak aku ya. Aku punya kebiasaan. Kalau mau tidur, anak-anak aku kumpulin, kita jadi satu kasur gitu mas, tidur, berendeng gitu ya. Nah ini kebiasaan yang seru. Kebiasaan yang seru gini, aku biasa gini. Rara, Adam, Al, kita mau tidur. Jadi aku punya kebiasaan, peluk malam dong. Jadi kalau malam mereka peluk aku satu-satu, I love you ibu, I love you, I love you. Pagi-pagi juga gitu, ada peluk malam, peluk siang, peluk sore, sama peluk pagi. Pagi, siang, sore, malam itu udah kayak ritual. Berarti itu secara nggak langsung sudah jadi habit ya dalam Udah jadi keluarga habit, udah ritual Febi. pagi tuh, meluk gitu. Nah malam harinya kebiasaan yang aku lakukan adalah, aku sering bercerita sama anak-anak mas. Misalnya gini, Rara, Adam, ibu lagi kuantum jamin mobil. Gitu. Terus kemarin itu di Desember di November akhir ya, aku udah bilang sama Rara, sama Adam, sama Al lagi tidur. Rara, Adam, Al, ibu lagi kuantum jamin apartemen. Oh oke bu, kayak gimana bu apartemennya? Iya apartemennya 2 kamar, ada kolam renang, ada gini. Kita kuantum jam yuk. Jadi kamu tahu kan apartemen, Adam? Iya tahu. Oke bu, aku mau kuantum jam. Nah, oke, Adam mulai, Rara mulai, Al mulai. Oke bu, udah bu, selesai. Jadi sorry, kadangkala cerita UIS kita kalau diceritain ke anak-anak ini kan juga punya doa dan segala hal yang naik ke atas. Bener. Kali aja yang diijabah itu Salah satu ya dari anak kita gitu loh. Bener-bener. itu yang terjadi sama aku, yang pada akhirnya di akhir Desember itu udah jadi serah terima kunci. Dan aku lagi desain interiornya itu mas, jadi nanti masih 3 bulan lagi lah ya, masih bulan Maret kita bisa pakai buat syuting Ngaji Rosa di Bandung gitu. Teman-teman kalau pengen tahu caranya biar nggak disebut halu, ikut. Ini ada caranya, bukan halu ya, ada Enggak, teorinya. enggak. Karena anak-anakku itu yang kecil-kecil lapisan endapan emosinya kan nggak banyak gitu. Benar, Begitupun kalau mereka misalnya mau sepeda, mau apa, aku udah mulai ngajarin sama mereka untuk berkomunikasi sama Allah pakai cara kamu gitu, bersyukur sebelum menerima. Jadi kalau malam tuh mereka suka, ya Allah terima kasih. Jadi aku membiasakan anak-anak aku sebelum tidur menghitung berkat. Jadi Rara, ada kebaikan apa hari ini yang terjadi di sekolah kah, di mana? Coba ceritain ibu, apa yang membahagiakan Rara hari ini? Otomatis ketika dia cerita kebahagiaan dia hari ini di sekolah dan lain-lain, dia kan bersyukur. Sama Rara, sama Adam, sama Al itu sama. Terus kadang aku juga nanya, ada nggak yang membuat kalian sedih? Ada bu, aku sedih tadi aku berantem sama teman misalnya. Itu diceritain, yang positif negatifnya diceritain. Okay. Lalu kadang kita suka rilis ya, yuk bareng-bareng yuk, rilis ala anak-anak mah simple. Kamu ngerasain apa? Sedih bu, oke. Sedihnya boleh nggak ditiup? Seru udah ya. gitu aja, tiupin aja boleh nggak tiupin? Benar-benar. Jadi ini gitu. keluarga yang asik sebenarnya. Nah, gimana caranya menciptakan keluarga yang harmonis, yang seru, yang asik? Itu kalian bisa belajar sama Teh Febi nanti di pelatihan. Iya boleh tuh, nanti kan 25. kayak kita mungkin bisa bikin pelatihan parenting. Ibaratnya kayak gitu. Aku sadar itu kenapa? Ketika di titik sekarang mengalami begitu banyak warna ya, apalagi teman-teman yang private online, private offline itu kan deep talk ya, di situ one on one kan kalau privat. Jadi aku bener-bener sediakan waktuku, pikiranku, tenagaku, telingaku untuk bener-bener mendengar. Seru loh kalau didengerin. Aku ceritanya, aku bener-bener dengerin mereka. Itu kalau privat mereka ada waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam untuk menceritakan apa yang mereka mau ceritain gitu. Dan di situ aku bikin bagan skema alur lapisan endapan emosi mereka di 2025-2026, akarnya dari mana di kisah masa kecilnya mereka itu. Dan itu bakal seru sih. Mengikuti Zoom itu gitu. Zoom itu materi Bandan Revolution di batch 23. Dan ada materi-materi seru di sana, ada craft, ada self concept, ada juga melipat gandakan ke income kamu gitu. Ada juga cerita tentang dimensi ketiga dan dimensi keempat tentang ruang kelimpahan. Dan itu lengkap, seru wes.
di 29. Offline-nya Februari, Jakarta. Tapi Ya. kalau temen-temen, aduh TVB aku nggak mau online nggak berasa, nggak berasa. Pengennya offline, pengen ketemu langsung gitu. Nah itu tanggal 14 Februari 2025. Dan yang serunya di offline itu temen-temen dapat buku syukur kan teman-teman Keren kadang banget suka ya. nanya ya ke aku TVB itu belinya di mana buku dah yang Ikut ikut aja, offline pasti tanggal dapat. 14 itu dapat buku syukur, buku goal sama buku asumsi dan gak hanya itu Mas Roza. Apalagi teh? Kebanyakan yang ikut kelas kadang-kala kan suka bingung ketika udah selesai kelas nih. Bener. Kalau rilisnya gimana ya lupa lagi. Nah itu dapat audio. Oh ya. Ada dapat audionya ada 5. Keren banget loh. Audio Jadi nggak rilis. susah-susah mengingat ya. Iya, jadi cuma tinggal pakai handset kamu aja. Ada audio rilis, ada audio yang pagi-pagi tadi aku cerita. Benar. Sadar nafas syukur. Dan yang kemarin juga sempat aku bahas bahwa realita hidupmu itu adalah gambaran asumsimu di kemarin-kemarin. Iya. Menjadi realitamu saat ini. Tapi realitamu besok itu dibentuk dari asumsi-asumsi yang kamu bentuk sekarang. Nah, audio beautiful assumption-nya juga aku berikan. Nah, kurang enak apa lagi coba? Semua diberikan. Rilis sadar nafas Nggak syukur. usah susah-susah Ya. mengingat, ya kan? Ada rekamannya, Iya, tinggal kita betul. dengar, kita Iya. praktekkan. Betul, Itu audio lebih assumption. mudah. Nggak hanya itu, Mas. Kalau teman-teman punya goals-nya set up, Oke. lalu bayangkan, rasakan sensasinya kamu udah memiliki itu, kuncinya lepaskan. Lepaskan tuh artinya apa? Ada pertanyaan gini, TVB, kan aku mau goal itu, kenapa dilepas? Kenapa harus dilepas, Teh? Gitu. Kenapa harus dilepas? Why? Kita punya goal, Mas Rozi punya goal, misalnya TVB aku punya goal, misal ya, Ya. goal aku adalah aku ingin income aku 50 juta per bulan, misal kayak gitu. Oke. Goal itu ketika kamu kuantum jamkan, kamu harus lepaskan. Cara kerjanya seperti itu. Kenapa dilepaskan? Sama seperti Mas Rozi pengen memanah, ada target bulat-bulat di ujung sana kan, Ya. ada busur panahnya kan. Benar. Pada saat kamu mau memanah, tapi panahnya kamu pegangin terus, nyampe nggak ke tujuan? Nggak nyampe lah. Nggak nyampe. Itulah cerita melepaskan. Artinya apa? Goal apa yang kamu mau 50 juta per bulan ini, boleh nggak Mas Rozi serahkan kepada kecerdasan semesta tanpa batas yang mengaturnya. Mengatur jalannya, mengatur waktunya, mengatur prosesnya, bagaimana ini semua terjadi dalam kehidupan kamu. Dan ini Boleh sudah nggak? dicontohkan tadi ya di awal-awal kita Iya. bicara tadi, perbincangan kita tadi. Masalah lepas saja. Kita ngobrol sama yang Betul, lepasin aja. Jadi kunci dari manifestasi itu bukan penuh di kamu, dipegangin di kamu, tapi boleh nggak kamu ngasih space kosong? Oke. Lepasin tuh artinya serahkan kepada ahlinya. Mentalnya sudah terbentuk. Serahkan kepada kecerdasan tanpa batas Benar. mengaturnya. Serahkan kepada Sang Maha yang mengatur alam semesta ini. Sekarang logika simpelnya gini, Mas Rozi punya goal. Goalnya kamu pikirin jalannya. Dibandingkan kamu yang mikirin jalannya dengan kamu melepaskan, menyerahkan kepada kecerdasan tanpa batas, kira-kira menang mana? Contoh simpel aja kalau Kamu mau main panco. Ini kamu, ini kekuatan maha tanpa limit. Ayo menang mana panconya? ini saya punya contoh simpel nih. Kalau kita ke kafe atau ke hotel, kalau kita bingung cari parkir kan nggak dapat parkir nih. Tapi kalau kita serahkan kunci kita ke valet, ya udah kita tinggal aja parkir sendiri kan mobil kita. Keren, itu analogi yang ini mulai asik ini Mas Rozi. Ini warming up-nya asik ini, lama-lama keren ini. Sedikit demi sedikit Betul. menyatukan frekuensi kita. Nah, karena nggak banyak teman-teman yang mengerti Teteh kenapa harus dilepas. Kenapa? Termasuk kesedihan kamu, masalah kamu, ketakutan kamu, keinginan kamu. Lepasin. Kenapa harus dilepas? Daripada kamu pegangin jadi
lapisan endapan emosi jadi looping, jadi kejadian lagi. Boleh nggak kamu serahkan semua cerita ini, lepaskan ke sumbernya, ke sumber cinta, biarkan dia mengalir, biarkan dia terurai, biarkan kecerdasan tanpa batas yang mengatur terbaiknya hidup kamu, jalan kamu. Oke, keren. Jadi kata rilis, Mas Rozi, itu bukan hanya sekedar aku punya emosi sedih, lepaskan. Bukan begitu, Mas Rozi. Ternyata cerita rilis itu adalah sebuah cerita indah tentang keikhlasan menerima. Aku terima bahwa tubuh ini harus mengalami semua spektrum rasa. Dan itu semua diizinkan. Jadi rilis ini adalah seni menerima. Ketika kita udah sadar menerima, iya aku juga ngerti ini juga cinta. Tubuh ini memang harus mengalami semua spektrum rasa. Kesadaran itulah yang melarutkan lapisan endapan emosi itu pulang ke asalnya. Kedua, ketika kamu melepaskan, aku izinkan lepas. Artinya, kamu total berserah. Totally surrender. Menyerah, bendera putih. Menyerahkan semua ceritamu, semua takutmu, semua sedihmu, semua lukamu. Pasrah, berserah, serahkan kepada yang maha mengatur. Benar. Jadi rilis itu adalah cerita yang sangat indah sekali tentang keikhlasan, tentang totally surrender. Keren banget. Dan itulah ajaran utama dari agama kita. Sure. Ikhlas, berserah. Atau dalam kata bahasa Arabnya gitu ya, la haula wala quwata illa billah. Nggak ada sebaik-baiknya penyerahan total selain pada Allah. Sedikit kutipan ya, di dalam Al-Quran itu ada kalimat gini, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Pernah dengar nggak? Pernah. Ketika kita hidup, tujuan hidup kalau ala umum, kalau kita kupas permukaan, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Berarti jin dan manusia hidup, datang, hadir di dalam kehidupan ini untuk beribadah. Kan kalimatnya begitu tadi. Iya. Pertanyaannya, ibadah itu apa sih? Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Pertanyaannya, ibadah itu apa, Mas Rozi? Nah ini, biar Teteh Feby yang menjawab. Nanti saya takut salah. Ibadah itu, ketika kita gali lebih dalam, itu adalah penyerahan total. Surrender full. Sama seperti yang dilakukan Ibrahim pada saat mau menyembelih Ismail. Menyerahkan total, penyerahan total. Penyerahan total apa? Serahkan total hidupmu, cerita sedihmu, keinginanmu, goalmu. Masuk. Itu kan rilis. Tanpa rasa takut ya. Iya, itu kan rilis. Serahkan hidupmu, matimu, ceritamu, sedihmu. Serahkan kepada yang maha mengatur, kecerdasan semesta tanpa batas yang mengaturnya. Totally surrender, kosongin, lepasin. Itulah rilis. Hubungannya apa dengan looping? Teh, kenapa hidup aku looping terus? Ya, pernah nggak banyak yang cerita, Rozi, kenapa ya gue ya pacaran dihianati lagi, dihianati lagi. Kenapa ya gue duit ketipu lagi. Pernah nggak sih dengar gitu? Aku mah banyak tuh teman-teman. Iya, sering. Ya, kenapa sih banyak terjadi sama teman-teman tuh looping? Kejadian looping itu sebetulnya apa sih? Looping itu adalah sebuah cerita yang sangat indah sekali. Iya. Di mana semesta ingin berkomunikasi sama kamu lewat peristiwa. Peristiwa sedih, peristiwa luka. Nah, semua peristiwa loopingan ini itu adalah peristiwa bagaimana semesta ini mau berkomunikasi sama kamu. Tentang apa? Tentang sesuatu di dalam dirimu yang belum selesai.
Apa yang belum selesai? Cerita lapisan endapan emosi, kesel, marah, takut, bingung. Ini banyak banget Mas Rozi, kisah nyata nih teman-teman. Ada nggak yang punya kisah ini? Kalau ada tolong ketik ya di situ ya. Ada nggak teman-teman di momen sekarang, teman-teman kesel, marah, kejadiannya udah 5 tahun yang lalu, tapi rasa sakitnya masih di sini berasa gitu. Ada nggak yang keselnya masih nyangkut sama mantan? Saya yakin banyak. Sama suami, istri, ada nggak? Ada Banyak mas, nggak? banyak mas ya. Nah, ada ya sayang ya. Ada sayang. Kalau kamu terus pegangin itu, itulah yang bakal jadi potensi looping. Ada cerita yang belum selesai di tubuhmu, dia ada di tubuhmu, dia terekam di tubuhmu, dia jadi program di tubuhmu yang hanya tinggal menunggu momentum dia akan tercipta lagi di masa depan. Jadi cerita looping ketika disakitin lagi, nggak selesai-selesai, ini suami nyakitin aku terus, disakitin lagi, atau ganti pacar, punya pacar disakitin lagi. Kenapa ya TVB ini aku udah ganti-ganti pacar, tapi kenapa pacarnya nyakitin terus? Kenapa mas? Ya udah pasti nyakitin terus, orang data sakit hati dan Nggak ada kecewanya lepas. masih ada di badan dia, enggak masih ada di badan dia. sudah. Realita kehidupan apa yang terjadi sama teman-teman ini kan cuma pantulan dari gambaran apa yang tersimpan di dalam, mas. Sudah terrecord di dalam ya. Iya, udah terrecord jadi memori, jadi program. Oke. Sakit hati itu udah kerekam gitu, terekam di sini. Realita kamu nggak berubah, sayang, itu karena dalemannya belum berubah. Realita hidupmu belum berubah karena pancaran energi yang kamu belum selesaikan itu belum berubah. Oke. Jadi cerita looping ini adalah cerita cinta sebetulnya. Energi yang selalu kamu tolak-tolak, nggak kamu lepasin, dia jadi gini. Jadi kayak anak aku tuh Rara sama Adam sama Al, Mas Hendra. Oke. Kalau Adam gini, aku misalnya kerja, Bu, aku mau cukur rambut misalnya. Iya bentar. Udah langsung tuh mulai lari. Itu kejadian nyata. Ibu ayo kita ke luar, aku mau main. Bentar sayang, ini belum selesai. Dia mulai loncat-loncat sofa yang di tengah itu, mas. Loncat. Dan aku mikir, ini kayak cerita looping ya. Iya. Yang belum aku selesaikan, dia muncul terus untuk diminta diberesin. Untuk diminta diterima, untuk diminta diselesaikan. Masalahnya ini kisah nyata, mas. Anak-anak aku masih pada kecil-kecil. Apalagi si Al. Kalau si Al apa coba? Kalau misalnya, Ibu ayo ini, bentar Al. Kalau lama nih aku bentar, dia guling-guling mas depan aku. Ayo. Jadi kayak nyari perhatian. Itulah cerita looping. Dia nggak kamu perhatiin, nggak kamu beresin, nggak kamu rilis, nggak kamu ikhlaskan, nggak kamu izinkan mengalir ke sumber asalnya. Cinta tanpa batas. Dia akan cari perhatian kamu. Kalau loopingannya, kalau kata Mak Ici, level makanan itu sambalnya level 1, mas. Nggak diperhatiin nih sama kamu, dia akan looping level 2. Maksudnya gimana? Kalau kamu pernah ditipu 10 juta sama temen kamu, rasa mandek, marahnya nggak kamu beresin, nggak dirilis. Dia kayak anak aku si Al tuh, kokosehan. Maksudnya, cari perhatian aja. Dia akan muncul dalam realita berikutnya, 100 juta kamu hilang. Jadi powernya makin gede, mas. Yang tadinya 10, berikutnya dia hilang 20. Ini nggak dirilis juga nih, nggak diperhatiin. Dia tetap aja ke eksternal. Wah, itu kurang ajar apa segala macam. Dia nggak duduk sama rasa untuk ngeberesin. Berikutnya bisa 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, terjadi lagi 100 juta. Itu kisah nyata, Mas Rozi. Dari teman-teman peserta offline dan online private Abundant Revolution. Nah, ini ada pelajarannya soalnya. Kalian juga bisa ikut join sama TVB. Nah, TVB, bicara terkait abundant ya. Ya. Mental abundant. Nah, apakah mental... Terakhir ya sih ya, takutnya ketinggalan pesawat kita ya. Oke, Oh terakhir. iya. Soalnya kemarin kita ketinggalan. Oke, terakhir. Oke. Mental abundant itu apakah bisa kita latih atau dilatih? Ketika bisa, seperti apa teh caranya? Mas Rozi dan teman-teman tersayang, mental kelimpahan itu nggak hanya sekedar bisa dilatih, itulah kamu, itulah dirimu.
real me ya. Itulah sejatimu. Oke. Itulah blueprintmu sayang. Oh, Itulah dirimu. Kamu cukup menyadari untuk balik pulang. oke. Nggak perlu dilatih, udah ada. Udah ada. Nggak usah dilatih lagi berarti Teh ya. Sadari udah ada. Kamu nggak perlu berlari. Kamu nggak perlu mencari. Kamu nggak perlu sprint. Nggak perlu. Siap. Cukup datang 24-25 jeda hening. Dalam hening, dalam diam. Di dalam kamu diri di titik start. Disitulah garis finishnya. Oke. Kamu nggak perlu kemana-mana. Ada semua di dalam. Cuma butuh sadari. Boleh nggak teman-teman semua yang ngalamin? Teteh aku pengen abundant, teteh aku pengen berkelimpahan, aku pengen bahagia. Yang kamu pengen itu udah ada jadi blueprint kamu. Sudah berada di garis finish kan? Iya. Oke. Kamu start di sini, finishmu di sini. Kamu nggak perlu kemana-mana sayang, nggak perlu. Jadi bisa nggak kita mencapai itu? Bisa nggak dilatihnya? Bukan hanya dilatih, kamu cukup dia menyadari. Cukup sadari nafas. Cukup sadari ada yang tanpa batas di dalam diriku. Sadari ada yang tanpa batas di luar tubuhku, semesta tanpa batas ini. Dan sadari kamu ada di dalam kelimpahan tanpa batas ini. Oke. Dan selalu rasakan sensasinya gitu di dalam. Dia akan merealita di luar. Jadi kamu nggak perlu capek, bahkan kamu nggak perlu guru sayang. Nggak ada guru sayang. Karena semua udah ada di dalam defaultmu, di dalam blueprintmu, di dalam sejatinya kamu, di dalam dirimu. Guru sejati itu adalah dirimu sendiri. Oke, keren. Kamu nggak perlu figur di luar. Serius, figur-figur di luar itu hanya reminder, pengingat aja. Karena dalamannya sama. Oke teman-teman, mungkin hari ini kita akan sudahi ya perbincangan kita Teh ya. Karena Mau berangkat. kita mau fly ke Surabaya. Sebetulnya masih kangen. Sebetulnya sama temen-temen. Nah, nanti ketemu di Tapi ketemu aja lah ya. Pas Tanggal retreat 24 ya, sama tanggal 25 pas retreat. Atau kalau teman-teman berhalangan di Januari, ya wes kita ketemu 14 Februari sekalian Valentinan. Iya. Ya, batch 24 pokoknya judulnya romantis karena tanggal 14 Februari ya. Pokoknya nanti kita belajarnya nggak usah serius-serius ya Mas Hendra ya. Bener-bener. Ya dibikin asik aja karena penuh bonus di sana tuh. Makasih banyak ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sayang, terima kasih teman-teman. Aku izin pamit ya. Sekali lagi, jangan pernah ngerasa sendiri ya. Ada Mas Hendra, ada Ngaji Rosso, ada teman-teman Abundant Revolution, ada Mas Rozi, ada Mas Habib yang akan selalu nemenin hari-hari kamu. Dan ada aku Thank you. yang bisa jadi cemen cerita buat kamu. Jangan merasa sendiri. I love you. Dadah. I love you full. Stop dulu sebentar. Izinkan pikirannya untuk menyadari nafas. Nafas masuk, energi tanpa batas masuk. Pada saat nafas masuk, sadari bahwa bukankah dengan nafas ini kita terhubung. Bukankah nafas ini adalah jembatan yang mengantarai antara energi tanpa batas yang ada di dalam dan energi tanpa batas yang ada di luar. Bahwa energi tanpa batas ini sejatinya sudah sangat sempurna. Sejatinya adalah kelimpahan. Potensi kelimpahan apapun, kelimpahan uang, kelimpahan kesehatan, segalanya udah ada di sini saat ini sekarang.
Hanya posisi di dalam tubuh Pak Bang dan semua teman-teman yang mungkin masih merasa nggak nyaman, itu ada layer-layer yang menutupi, yang menghalangi kelimpahan itu harusnya kalian semua rasakan dan terima gitu dengan bahagia. Tapi kenapa masih ada? Saya belum bisa beli ini, belum bisa bayar itu. Itu karena bagasi emosi. Sadari di dalam tubuh ada bagasi emosi. Sadari di dalam tubuh ada bagasi emosi, kekhawatiran, kesedihan, kecemasan, dan lain-lain. Bayangkan energi tanpa batas ini masuk dan ada, sebenarnya bukan masuk, dia memang udah ada di dalam. Sadar nafas syukur fungsinya adalah untuk menyadari, sadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam dirimu. Ada kelimpahan tanpa batas di dalam dirimu. Kenapa kelimpahan itu belum keterima? Itu karena ada layer, sadari itu. Pertanyaannya simpel, layernya mau dipegangin terus atau mau dilepas? Pertanyaannya simpel, layernya mau dipegangin terus atau dilepas? Lepas tuh. Oke. Nah, sekarang izinkan pahami sekali lagi bahwa energi tanpa batas ini bentuknya dia bagaikan cahaya matahari yang luar biasa. Di dalam hatinya Pak Bang ada bagasi emosi, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Pada saat cahaya ini menyentuh bagasi emosi itu, sadari bahwa di titik sekarang kita terbuka untuk menyambut dan menerima semua realitas sensasi rasa yang gak enak ini. Ketika disoroti dan kita sadari, sambut, terima 100%, kita yang bertanggung jawab. Pelan-pelan bagasi emosi itu memudar. Dan dia keluar bersama nafas keluar. Tarik nafas masuk dengan pemahaman tadi. Sambut dan terima. Dan nafas keluar. Dengan keluar. Tarik nafas masuk. Tarik nafas keluar. Energi tanpa batas merilis bagasi emosi dan dia keluar. Dan sekali lagi tarik nafas masuk. Kecerdasan semesta tanpa batas ada di dalam. Sadari itu. Wahai kecerdasan semesta tanpa batas, masih ada bagasi emosi apa ya yang di dalam diri Pak Bams dan teman-teman semua. Ada di sini yang masih menyala, yang belum diterima, belum diizinkan dilepas, belum diikhlaskan. Kasih tahu ya untuk naik ke kesadaran. Sekarang Bang, kamu flashback untuk judul bagasi emosi sedih dan cemas, ya. Flashback dari mulai rentan awal kehidupan kamu di dalam kandungan ibu sampai dengan sekarang. Kamu flashback dulu ke rentan waktu kamu di masa kecil, masa di dalam kandungan. Adakah bagasi emosi kesedihan di sana? Lalu kamu cek lagi di 5 tahun ke bawah, ada nggak Bang? Kesedihan terjadi? Ada, oke. Ada, oke. Sekarang izinkan sensasi rasa sedih itu, gak nyaman itu, izinkan hadir naik ke permukaan. Buat teman-teman lain sama ya. Sensasi rasa yang gak enaknya, izinkan hadir naik ke permukaan. Izinkan dia naik, hadir ke permukaan. Boleh gak Bang? Izinkan sambut dan terima. Sambut dan terima aja semua rasa ini. Boleh gak? Boleh. Sambut dan terima rasa ini. Izinkan kasih ruang yang lebar untuk dia naik dari bawah sadar ke kesadaran. Izinkan. Kamu terbuka aja untuk hanya merasakan rasa itu, nggak usah dinilai-nilai. Ini bikin cemas, sedih, nggak usah pakai judul, nggak apa-apa. Buka aja hatinya untuk merasakan yang ada rasa nggak nyaman ini. Terbuka untuk menyambut dan menerima rasa ini. Kasih dia ruang yang luas dari bawah sadar naik ke kesadaran. Naikin ke kesadaran. Sekarang rasa sedih, cemas itu dan peristiwa di balik cerita sedih itu dan orang-orang di balik cerita sedih itu, boleh nggak sama kamu disambut dan diterima Bang? Boleh nggak?
boleh. Sekarang izinkan kamu rasakan penuh rasa itu. Rasakan aja. Termasuk rasa yang masa kecil itu, dan mungkin terjadi juga di dalam judul kisah yang lain yang kamu nggak nyaman di masa kecil gitu. Sambut dan terima. Duduk dulu sama emosi itu, boleh nggak? Boleh. Berdamai dulu sama rasa di masa kecil kamu itu, boleh nggak? Boleh. Duduk sama rasa itu, rasakan penuh bang. Sadari, Iya. rasakan penuh, rasakan total. Rasain aja, biarkan dia menguap naik ke atas. Biarkan dia naik ke atas. Makin kamu merasakan, makin dia menguap. Makin kamu merasakan, sumbatan energinya dia semakin muncul naik ke permukaan, dan semakin dia terurai. Duduk dulu sama rasa itu ya. 5 Iya. menit. 5 menit. Teman-teman semua juga sama. Duduk sama rasa yang gak nyaman itu. Mau nangis, silahkan nangis. Rasakan penuh, sadari dia ada, terima, sambut. Duduk sama rasa itu. Total. Rasakan dan menerima. Sampai jam 8.55. Nanti aku kasih tahu kalau udah. Rasakan penuh. Untuk yang merasa kehilangan dan lain-lain, ada rasa-rasa yang muncul di momen 5 menit ini, buka aja untuk merasakan. Hanya merasakan, total menerima untuk merasakan. Sambut dan terima rasa yang gak nyaman ini. Sadari aja perasaan ini. Pahami bahwa akulah 100% yang bertanggung jawab terhadap semua perasaan ini. Itu karena file-file memori masa kecil. File-file negatif masa kecil yang masih menyala, yang belum aku terima dan belum aku lepas. Saat ini aku sambut dan terima rasa ini. Aku rasakan penuh. Aku rasakan total. Aku terima semua rasa ini apa adanya. Duduk untuk berdamai dengan rasa ini. Duduk tenang, rasakan penuh, dan biarkan perasaan itu hadir secara utuh. Biarin rasa itu keluar, hadir secara utuh apa yang kamu rasakan. Kasih rasa itu ruang. Kasih energi itu ruang untuk naik ke kesadaran, untuk dia mengalir pulang kembali ke cinta murni tanpa batas. Untuk sumbatan ini terurai. Tolong diri sendiri untuk membuka sumbatan ini. Penolakan itu adalah sumbatan. Jangan tolak tolakannya. Sambut dan terima semua rasa itu. Pelan-pelan, kalau masih ada perlawanan, lepasin perlawanannya. Pelan-pelan, lepasin perlawanannya. Baik itu perlawanan rasa, perlawanan batin, perlawanan di pikiran. Tolongin, buka kuncian perlawanannya. Sambut dan terima semua rasanya. Lepasin perlawanannya. Perlawanan batin yang dirasakan itu mengikat terhadap perasaan itu. Izinkan pelan-pelan, izinkan. Izinkan perasaan itu untuk menguap hingga hilang. Membuat rasa itu, emosi itu nggak looping,
membuat dia menguap hingga hilang, itu caranya hanya dengan menyambut dan menerima dan merasakan penuh seperti yang dilakukan saat ini. Pelan-pelan rasakan dengan cinta. Kalau mau dipeluk, itu lebih bagus. I love you semua realitas. I love you itu di ini. Aku tahu ini inti kuatnya cinta. Izinkan perasaan ini naik ke kesadaran. Jika dia naik, dia akan menguap dan terurai dengan sendirinya. Oke, Bang, udah bisa merasakan? Iya. Oke, sekarang kamu cek lagi rasa itu. Mau kamu pegangin terus atau mau kamu izinkan terurai? Lepas. Mau dipegangin atau mau dilepas? Lepas. Boleh dilepas. Boleh. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi. Kamu emosi itu atau kamu yang sadar bahwa emosi itu ada? Saya sadar banget ya. Emosi itu ada. Oke, good. 5 menit sebelum tidur praktekin ya, sama A, sama lo. Ingat siapa orang yang lo tolong. Kayak contoh gue bantuin anak yatim nih bayar uang sekolah. Pas gue kasih dia senyum, dia happy, kan kita tambah happy ya. Lalu 5 menit sebelum tidur praktekin ya, bareng-bareng praktekin, taruh di sini aja. Terakhir siapa orang yang kita tolong, yang kita bahagia banget nolong orang itu, rekam wajah bahagianya ya, rekam wajah bahagianya. Lalu stop dulu sebentar, bayangin kita nolong orang itu. Kayak aku ngebayangin aku ngasih uang ke adik yatim untuk sekolah dan PKL. Terima kasih ya Tante Feby, wajahnya tuh bahagia, aku rekam. Seneng banget kita nolong dia, nolong orang itu, bahagia banget kita nolongnya. Lalu rasakan rasa bahagia itu sebagai amal soleh, sebagai bunga dari cinta, sebagai cinta tanpa batas itu sendiri, kita taruh di hati kita. Dan di hati kita tuh ada cinta yang tadi kita kasih buat adik itu. Lalu bayangkan wajah adik itu seneng ditolong sama kita. Lalu bayangkan dari sesuatu yang kita tolong itu membawa kebahagiaan buat dia tambah sehat hidupnya. Lalu semua permasalahan hidupnya terangkat. Lalu penderitaannya terangkat. Buat video dalam pikiran kuantum jamming. 5 panca indera bersensasi. Lihat dia bahagia, lihat dia sehat, lihat uangnya masuk, lihat kelimpahan hidupnya, lihat dia senyum. Kalau karena gue anak yatim, gue bayangin anak yatim itu lulus sekolah, lalu dia kerja. Lalu dia punya penghasilan, lalu dia bisa berbuat baik sama ibunya, keluarganya, bahkan lingkungannya. Dan dia happy, bahagia, hidupnya sukses, berkelimpahan. Kalau lo habis nolong orang sakit, bayangin sampai si sakit itu sehat. Kalau lo nolongin UMKM, bayangin UMKM-nya sampai bisa berpenghasilan gede. Kalau Al bantuin orang trading, bayangin hasil tradingnya bisa jadi luar biasa. Kalau Widya nolongin orang, bayangin orang itu sampai terangkat harkat dan derajatnya. Bayangin sampai ujung cerita itu indah, berkelimpahan. Bayangin sampai situ. Dan bayangkan wajah bahagia anak itu, wajah bahagia orang yang kita tolong, so amazing banget gitu. Ya Allah, makasih. Bayangkan rasa bahagia itu tuh ada di dalam hati kita, ada berlian di hati kita yang isinya adalah cinta tanpa batas yang bersinar seperti cahaya matahari. Lalu sinar itu membuat gelombang, dari gelombang yang lingkarannya kecil, membesar, lingkarannya membesar. Lalu kita di sini di Starbucks, lingkaran itu memenuhi ruangan Starbucks ini, memenuhi ruangan ini, dan siapapun yang tersentuh sama gelombang rasa bersyukur yang besar ini dan cinta murni tanpa batas yang kita sending love ini membesar. Gelombang itu bagaikan lingkaran dari kecil membesar dan menyentuh orang-orang di dalam Starbucks ini. Siapapun orang-orang yang tersentuh, hatinya bahagia,
Kesentuh sama cahaya ini wisdomnya bertambah, tersentuh sama cahaya ini spiritual awakening-nya terjadi, tersentuh sama bahagia dan cinta murni tanpa batas ini, kesadarannya meningkat dan hidupnya menjadi sangat bahagia, dia terbebas dari penderitaan kita. Lalu energi ini membesar sampai seluruh kota Bekasi. Membesar lagi menyentuh rumah kita. Di rumah kita itu kan ada anak, ada suami, ada pasangan kita kan. Lalu energi ini menyentuh anak kita menjadi soleh, menjadi pintar, menjadi sehat, menjadi pintar, soleh, sehat, berkelimpahan rezeki. Lalu cahaya ini menyentuh suami kita atau istri kita atau pasangan kita. Bayangkan dia bertambah bijak, bertambah manis, bertambah romantis, bertambah sadar, bertambah wisdomnya besar. Bayangkan semua masalah dia terangkat. Bayangkan dan rasakan dia senyum. Dia bahagia, sakit yang sakit sembuh, punya masalah yang berat terangkat, semua kendala hidup terbebas, semua hidup dengan kebahagiaan yang luar biasa. Lalu energi ini terus membesar sekota di mana kita tinggal, membesar lagi sampai seluruh Indonesia, membesar lagi sampai seluruh dunia dan seluruh bumi. Dan cahaya ini menyentuh tumbuhan menjadi subur, anggrek merekah, tanaman pertanian petani menjadi panen keren, lalu menyentuh tumbuhan dan hewan. Hewan-hewan semua pada sehat, gemuk, bahagia, menyentuh semua makhluk mikroba, semuanya, semua makhluk hidup, termasuk semua makhluk yang ada di alam semesta ini, di dalam dunia ini dan alam-alam lainnya. Cahaya ini pun tidak hanya menyentuh manusia, hewan dan tumbuhan, menyentuh ke gunung, ke laut, ke semua biota di ekosistem alam semesta ini, termasuk menyentuh manusia, menyentuh jin, menyentuh setan juga atau makhluk apapun itu namanya. Yang para jin atau makhluk-makhluk lain yang belum bisa pulang, yang masih terikat, yang masih nyangkut di pohon, masih nyangkut di beberapa tempat dan mereka nggak bisa pulang. Ketika tersentuh oleh energi tanpa batas ini, penderitaan mereka terlepas, kesedihan mereka terlepas, dan mereka, makhluk-makhluk ini baik yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, manusia, jin, dan lain-lain, itu terlepas penderitaannya dan mereka hidup dalam kebahagiaan. Lalu membesar lagi cinta ini sampai ke universe, sampai ke alam semesta yang tanpa batas. Itu gelombangnya membesar tanpa batas limit. Lalu tiba-tiba hati kita menjadi besar. Wow, pada saat membesar tanpa batas karena cinta berlimpah di sending love-in, lama-lama dari cinta yang terpantul ini, dia hukumnya akan balik lagi dari semesta. Cinta ini balik lagi ke dunia, balik lagi ke bumi, balik lagi ke Indonesia, balik lagi ke kota kita, balik lagi ke Starbucks, balik lagi ke hati kamu masing-masing, ke hati Rika, ke hati Al, ke hati Indra, ke hati Widya, dan ke hati aku. Tapi ketika balik, kok dia membawa potensi cintanya gede banget ya, melebihi yang tadi kita sending gitu. Jadi hukumnya adalah ketika kamu melepaskan, kamu akan mendapatkan, kamu pasti mendapatkan. Kamu melepaskan cinta, kamu mendapatkan cinta. Kamu melepaskan kasih sayang, kamu mendapatkan kasih sayang. Kamu melepaskan apapun, kamu mendapatkan. Lalu rasakan di dalam hati betapa indah sending love di malam hari ini, dan kita jadikan ini rutinitas setiap hari. Kita mengingat ada apa aja yang terdelivery di hari itu. Kita adalah kosong, kita adalah gelas kosong yang hanya menjadi wadah alirannya mau berbuat.
kita hanya kosong yang mau mengalami sifat-sifat dia dalam memberikan kasih sayang, dalam memberi, berbuat, hanya ada dia, kitanya kosong. Bayangkan dan rasakan sending love kita rasakan pada kali ini. Semoga semua makhluk terangkat penderitaannya dan bahagia. Sending love selesai.